Ay, 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 ay. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Torik Akelani dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 19095111076. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bakteriologi, terutama pada topik rekomendasi genetika. Silakan. Jadi variasi genetik pada prokariota dapat terjadi melalui mutasi, namun sebagian besar terjadi melalui proses rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik pada prokariota merupakan perpaduan DNA awal dengan DNA baru yang berasal dari prokariota lain. Prokariota seperti bakteri memperoleh DNA sumber rekombinasi dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Permukaan sel bakteri memiliki protein yang dapat mengenali DNA dari jenis yang masih berkerabat, kemudian mentransfer DNA tersebut masuk ke dalam sel. Di dalam sel, DNA asing tersebut akan menyatu dengan DNA inang dan menyebabkan perubahan pada struktur DNA awal. Perubahan struktur DNA ini akan menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut. Contoh peristiwa ini adalah ketika bakteri Streptococcus pneumoniae strain yang tidak berbahaya dibiarkan dalam medium yang di dalamnya ada terkandung DNA dari Streptococcus yang berbahaya. Strain yang tidak berbahaya tersebut akan menyerap DNA yang ditemukannya, menyatukannya dengan DNA yang dimilikinya, sehingga terjadi rekombinasi DNA. Setelah terjadi rekombinasi, strain yang tadinya tidak berbahaya akan berubah menjadi strain yang berbahaya dan dapat mengakibatkan penyakit pneumonia. Selanjutnya ada transduksi yang merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari Bacteriophage yang menginfeksinya. Bacteriophage merupakan virus yang menyerang bakteri. Virus ini akan menyerang dengan cara menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Dalam kasus transduksi, virus menyuntikkan DNA, virus juga menyuntikkan DNA bakteri lain yang diperoleh setelah virus tersebut berkembang dalam sel bakteri lain. DNA asing akan disuntikkan tersebut akan menyatu dengan DNA bakteri dan menyebabkan terjadinya rekombinasi genetik. Tidak semua bakteri yang diserang virus akan lisis dan mati. Bila virus melakukan reproduksi secara lisogenik, yang terjadi hanyalah materi genetik virus yang akan ikut mengganda ketika sel bakteri membelah diri. Sehingga dalam tahap ini dapat terjadi rekombinasi DNA yang menyebabkan terjadinya variasi pada DNA tersebut. Yang terakhir ada konjugasi atau prosesnya, yaitu mentransferkan DNA ke satu bakteri ke bakteri lainnya. Transfer DNA tersebut terjadi melalui terbentuknya jembatan antara dua bakteri tersebut yang disebut dengan pilus. DNA akan berjalan melalui pilus tersebut sehingga bisa sampai kepada bakteri penerima. Setelah sampai bakteri penerima, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi yang dinamakan dengan rekombinasi. Konjugasi juga disebut dengan perkawinan bakteri. Walaupun kelihatan seperti perkawinan yang terjadi pada eukariota, namun konjugasi hanya molekul DNA yang berpindah atau yang ditransfer pilus yang menjadi jembatan perkawinan tersebut, yang terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi selesai. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.